Next, Mbak. Coba next. Next. Terus. Berikutnya. Kuantitatif. Kuesioner. Kerangka konseptualmu mana, Mbak? Ada enggak? Enggak ada, Bu. Loh, Belum. penting itu lama enggak dimasukkan. Ya. Ya. Nanti Mbak, saran saya itunya tadi judulnya langsung saja ya. Langsung prodi akuntansi. Populasinya ya, populasinya mahasiswa prodi. Nanti sampelnya itu tadi. Ya, sampelnya menggunakan teknik berproses sampling dengan kriteria apa gitu ya. Ya, Bu. Ya, coba Mbak Titan sekarang. Coba di Mbak Titan. Kerangkanya sama hipotesisnya. Lepas maskernya. Mbak Titan nih ya. Iya, Bu. Coba lihat ini loh kerangkamu loh Mbak. Ini CSR ya Mbak ya terhadap WOM itu apa Mbak WOM? WOM. Word of mouth, Bu. Apa itu? Komunikasi dari mulut ke mulut nantinya yang berdampak pada suatu suatu pihak gitu, Bu. H1. CSR Iya. berpengaruh terhadap reputasi. CSR terhadap WOM. CSR terhadap nilai. Perusahaan. WOM dan nilai. Loh ya apa sih Mbak? Kerangkamu iki loh Mbak. Ngene ta, bener ta kerangkane memediasi. Intervening kan ini? Mediasi itu kan intervening. Iya, Bu. Ayo. Iya. Loh, iya apa? Gambarmu sama hipotesismu iki gak keliru ta, Mbak? Iya, Bu, ini belum saya konsultasikan ke dosen pembimbing saya. Jadi ini iya, Bu. Masih belum konsultasi untuk yang bagian ini, kerangka konseptualnya, Bu. Sebenarnya kalau kita sudah di latar belakang, sudah latar belakang ya? Sudah latar belakang ya? Sudah, Bu. Kalau sudah di latar belakang kan sudah keluar namanya rumusan ya. Nah, kalau sudah di Iya, rumusan sudah ada rumusannya. sudah harus bisa menggambar kerangka karena rumusan itu harus sejalan searah dengan hipotesis dan kerangka. Nah, rumusannya ya apa? Sampai nggak iso nggak rumusan, kudune iso nggak kerangka. Kemarin rumusannya itu masih disuruh ini Bu, disuruh nambahin gitu. Kemarin kan cuma 4 gitu aja. Terus yang mediasinya itu yang memediasi itu masih belum ada gitu. Terus akhirnya saya tambahin. Terus saya belum konsultasi lagi Bu sama dosen pembimbing saya. Ini masih belum final dari kalau gitu. Iya. Kenapa Mbak? Betul, Bu. Jadikan reputasi sebagai intervening atau mediasi. Karena menurut saya reputasi perusahaan itu jika nantinya WOM atau nilai perusahaannya itu sangat ya Bu ya. Kalau misalkan kita dengarkan dari pengertian WOM-nya sendiri itu kan kayak isu-isu dengan berita isu tentang suatu perusahaan itu, terus nantinya itu akan berdampak pada reputasi perusahaan itu sendiri. Nah, reputasi perusahaannya itu
saya jadikan sebagai variabel mediasinya. Jadi seperti itu, Bu. Mbak, harus ada alasan ini loh, bukan alasan pribadi loh ketika menjadikan satu variabel sebagai variabel mediasi atau moderasi. Itu kan harus ada rujukan atau referensi sebelumnya. Nek karepe sampean dhewe ini saya jadikan mediasi, ini saya jadikan moderasi tanpa melihat atau melampirkan Iya, Bu. referensi sebelumnya. Iya, karena Atau ini nggak ada referensinya? Ada nggak referensinya? kalau penelitian terdahulunya itu reputasi perusahaannya memang dijadikan sebagai variabel mediasi. Cuman kalau untuk apa namanya variabel Y-nya itu cuman WOM saja, Bu. Jadi saya menambahi di variabel Y-nya itu nilai perusahaan itu, Bu. Karena kemarin itu kalau dari Loh, ada penelitian nggak? Ada terdahulu nggak itu sebelumnya? Bisa sebelumnya ada nggak? ada, Y-nya Bu. 2 loh ini. Iya, Bu. Ada. Y-nya kemarin itu cuma 1. Terus habis itu saya konsultasi, terus akhirnya katanya bisa ini ditambahin untuk variabel Y-nya saja gitu. Terus akhirnya saya Iya, maksudnya menemukan ditambah. nilai Ada perusahaan. nggak referensinya? Ada. Ada, Bu. Oh, ada. Oke. Ada, Bu. Tapi ini loh, Mbak. Iki kok masuk kayak gini? Hipotesis karo gambar iki. Iya, Bu. Ini Nanti interval kerangkaian ini. sebetulnya nanti saya benarkan lagi, Bu. Terus ini sekunder apa kuesioner ini? Kuesioner, Bu. Kok iso kuesioner awam bagi nang sopo? Nanti ke ini, Bu, ke warga, ke konsumen yang daerah area Pandaan, Bu. Loh, ini bukannya lebih ke sekunder, Mbak ya? Saya Mbak, buka lagi itunya, Mbak. Judulnya lihat sih. Konsumen aku, pengaruh CSR, word of mouth. Di riset sebelumnya memang data primer gitu ya? Datanya iya, primer sama sekunder. Tapi Loh, saya untuk judulnya studi kasus ini kan Mbak, kualitatif sih studi kasus. Dukurnya nggak pengaruh. Kuantitatif, Bu. Dalam kurung studi kasus. Studi kasus itu Iya, studi Bu. apa? Oh, jadi penelitiannya ini tuh tempatnya, Bu, maksudnya tempatnya di PT Tirta Investama Wilayah Pandaan, Bu. Iya, studi empiris toh, Mbak, bukan studi kasus kan? Oh iya, Bu, ya. Maaf, Bu. Kuanti ya? Iya, Bu, kuanti. Oh, ini buat konsumennya. Sebelumnya Iya, memang Bu. juga datanya primer sebelumnya. Iya, riset Bu, datanya sebelumnya. primer. Terus sampelnya sopo? Populasinya konsumen. Sampelnya sopo? Sampelnya nanti itu untuk khusus konsumen yang mengetahui dan memperoleh dampak dari CSR untuk wilayah Pandaan tersebut, Bu. Nanti kan di wilayah Pandaan itu kan ada beberapa kecamatan, Bu, yang dapat terdampak ini CSR-nya untuk Aqua itu sendiri. Salah satunya Loh, ada Mbaknya di ngertinya desa. konsumen itu ya apa ngertinya? Menentukan konsumen Apa, Bu? menentukan konsumen yang mengerti A, mengerti B, mengerti C itu caranya gimana? Menentukan konsumen yang untuk sampelnya ini caranya gimana? Saya kemarin itu setelah ini di ACC judulnya, terus saya itu menemui sama orang yang izin ke perusahaannya itu loh, Bu, minta tolong sama orangnya. Itu tanya, "Pak, ini kalau misalkan saya judul ini tuh bagaimana ya?" Terus dikasih tahu kalau misalkan ini mungkin nantinya bakalan ke konsumennya seperti itu, Bu. Terus nanti Mbaknya itu aja bilang ke dosen pembimbingnya dulu, terus nanti bisa saya arahkan untuk langsung ke fokusnya, maksudnya di daerahnya yang itu loh, Bu, yang terdampak itu, gitu, Bu, katanya. Iya, alasannya sudah dijelasin. Cuma menentukan konsumennya itu loh, Mbak. Mbaknya Oh, pakai kriterianya itu, apa? ta? Oh, iya, Ya Bu, enggak maaf. tahu. Kriterianya itu, Iya, itu kan, Bu? ya, menentukan konsumen. Kan konsumen itu populasi itu kan luas, ya Iya. kan? Besar. Terus Nantinya?
Tanya itu kan sampel. Nah, menentukan populasi ke sampel itu pakai apa? Saya ingin tahu aja. Oh, pakai purposive sampling, Bu. Nantinya untuk kriterianya saya batasi. Jadi untuk usianya 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Terus nantinya Loh, itu yang bukan kriteria itu. Itu namanya apa namanya? Klasifikasi responden. Ini sudah bisa tahu 150. Toko endi? Wong gorong fix kok wis menentukan 150. ini masih itu Bu, kayak kan dari setelah saya baca, iya Bu, saya baca kan pada waktu untuk menentukan sampel itu kan ada perhitungannya sendiri. Nah, itu dihitung dari indikatornya kan Bu. Nah, saya untuk indikator saya yang masih saya tentukan itu ada sekitar 15. Kan nantinya kalau menentukan responden yang akurat itu antara berapa? 50 sampai 100 30 sampai 500 sampel kan Bu. 500 sampel lah. Untuk indikatornya itu kan antara 5 sampai 10 indikator. Nah, jadi perhitungannya itu dari indikator saya itu saya kalikan dengan nilai 10 itu tadi. Jadi dapat 150 ini loh. Jadi kamu nggak pakai kriteria. Loh, apa sih, Mbak? Gimana sih Bu maksudnya? Saya jadi bingung. Kan Mbaknya ini kan kalau menentukan respon sampel itu kan ada banyak ya. Ada kriteria. Iya. Ada sudah itu kriterianya. Ada Slovin, ya. Iya. Ada Slovin pakai rumus itu kan? Iya, Bu. Iya kan? Terus ada sampel jenuh, convenience sampling. Jenuh itu responden ya jadi sampel itu. Email. Nah, Mbaknya ini kok sudah bisa menentukan 150 gitu loh, Mbak. Padahal tadi kan pakai kriteria. Jatuhnya itu kriteria itu kan nanti kalau sudah kita kriteriakan satu persatu, si kriterianya A dapat berapa, kriterianya B dapat berapa. Iya, Bu. Iya kan? Iya. Nah, ini tadi jumlah minimal sampel 150 responden. Nah, ini sudah ditentukan di awal ini. Gimana ini? Atau yang lain mau nambahin? Saya cuma pengen ngerti itu aja, Mbak Titan. Nanti Iya, silakan Bu. dikonsulkan sama dosennya. Kok Iya, Bu. ada ambigu Ini gitu loh itunya tadi. Sama gambarnya juga. iya, Bu, saya masih belum ini bisa mengotak-ngatik untuk yang kerangkanya karena kalau misalkan saya hubung lagi terus nanti itu jatuhnya beda di gitu. Kemarin tuh masih bingungnya di situ sama dosen saya disuruh bikin ini lagi, konsep lagi. Berikutnya Mbak silakan sudah ya. A2 mau Lydia Juniarti. Ini arek iki. Dikon buka video gak dibuka Rebahan ya, Mbak? Ayo dibuka videonya, saya sudah buka gini nggak ada yang buka. Ayo silakan Mbak mau Lydia. Mewakili A2. Terakhir.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan tentang judul yang saya ajukan, yaitu pengaruh penerapan green accounting serta kinerja lingkungan terhadap tingkat daya laba perusahaan. Next. Latar belakang. Perusahaan yang berusaha untuk meningkatkan profitabilitas atau labanya berdampak pada penggunaan sumber daya alam secara terus-menerus. Padahal sumber daya alam yang tersedia sangatlah terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia dan membutuhkan waktu lama untuk memperbaruinya. Sebagian industri modern menyadari sepenuhnya bahwa isu lingkungan dan sosial juga merupakan bagian penting dari perusahaan, di samping usaha-usaha untuk mencapai laba. Perusahaan yang berusaha untuk meningkatkan profitabilitas berdampak pada penggunaan sumber daya alam secara terus-menerus. Padahal sumber daya alam secara terus-menerus yang tersedia sangatlah terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh green accounting terhadap profitabilitas dan untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan terhadap profitabilitas. Berikut untuk kerangka pemikiran dari penelitian saya, yaitu green accounting sebagai X1 dan kinerja lingkungan sebagai X2 dan profitabilitas atau tingkat daya laba sebagai Y. Next. Ini metode penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis data, yaitu teknik analisis data regresi linier berganda, dan metode pengumpulan datanya menggunakan data sekunder serta populasi dan sampel yang saya gunakan rencananya mau menggunakan pada tahun 2016 sampai 2020. Teknik pengumpulan sampelnya menggunakan metode purposive sampling. Dan presentasi dari saya, apa ada yang mau ditanyakan? Sudah, Mbak? Silakan siapa bertanya? Silakan siapa bertanya? Yuk. Mbak, tolong kembali ke awal, Mbak. Ini slide-nya berapa? 4 tok iya. Kurang ajar. Muhammad Rafiq ada nggak ini? Muhammad Rafiq ini. Muhammad Rafiq ini berapa sih? Saya kok nggak pernah lihat kalau videonya dinyalain. Ada nggak Muhammad Rafiq? Mas Muhammad Rafiq ini A berapa? Coba dibuka kameranya. A2, Bu. A berapa? A2. A2, ayo silakan tanya ke temannya. Di depan maju, tunjuk. Tadi pernah dibuka ini. Kameranya tolong dibuka, kameranya. Silakan, apa yang mau ditanyakan ke temannya, Mbak Maulidia ini? Mas Rafiq, silakan. Silakan, Mas Rafiq.
Tolong dibuka yang slide keempat ya. Saya tanyakan itu di populasi dan sampelnya kenapa kok mengambil pada tahun 2000 sampai 2017. Terima kasih, bisa teman-teman. Ayo silakan, sudah pertanyaannya? Silakan Mbak dijawab. Mas Rafiq bisa minta tolong diulangi lagi, soalnya tadi suaranya putus-putus. Ini yang saya tanyakan itu di populasi dan sampelnya Mbak Maul. Kenapa pada tahun 16 dan 2017? Baik, saya mau menjawab pertanyaan Mas Rafiq. Kenapa kok pakai 2016 sama 2017 ya? Ini saya lihat dari penelitian sebelumnya itu. Penelitian sebelumnya itu menggunakan data di tahun 2015 sama 2016. Sedangkan saya mau mengubah sedikit dari penelitian sebelumnya, yaitu menggunakan tahun 2016 sama 2017. Begitu, Mas. Mbak, nggak terlalu lama lah. Kamu loh penelitiannya di 2020-2021. Kenapa nggak kamu panjangin aja? Dipanjangin maksudnya dimajukan tahunnya atau periodenya dipanjangin sampai 2019. Kan iya, Mbaknya Bu. risetnya kan 2020-2021, tapi ngambil data kok cuma setahun 16-17. Coba anunya Mbak, tadi saya lihat judulnya ada sedikit yang mau saya tanyakan. Judulnya aja Mbak, judulnya. Saya nggak otak-atik loh ya, ini semua ada di dosen pembimbing masing-masing, cuma saya ingin tahu aja. Coba judulnya Mbak, judulnya. Itu tingkah ya, tingkah perusahaan ya. Judulnya mana tadi judulnya? Mbak Maudia. Tolong di-share. Oh ini. Tingkah apa ini Mbak? Tingkah daya laba perusahaan. Maksudnya apa? Tingkah laku. Sebenarnya itu maunya nulisnya tingkat daya laba, Bu, itu salah ketik. Oh, tingkat. Harusnya tingkat gitu ta? Di tingkah. Oh, saya pikir kok tingkah. Green accounting serta kinerja lingkungan terhadap tingkat daya laba gitu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Sekunder ini sekunder. Iya, Bu, data sekunder. Oh, data sekunder. Iya, masa cuma 1 tahun 16-17? Ya diperpanjang, Mbak. Penelitian baik itu kalau periodenya semakin panjang, semakin baik. Sampai nek cuma setahun tuh apa bisa dikatakan signifikan? Masa sebelumnya 15-16, saya cuma nambah setahun, nambah 17. Mbaknya ada di 2020-2021 kok ya? Iya, Bu. Nanti saya tambah tahunnya. Iya. Biar mulai 2017 sampai 2019. Gitu ya, diperpanjang. Itu namanya periodenya diperpanjang. Oke, mungkin itu saya tunjuk sekalian untuk minggu depan tolong di stop share. Stop share, Mbak. Minggu depan yang maju. Nanti kalau nggak bisa maju, tolong dicarikan gantinya. Yang nggak bisa maju, dicarikan gantinya. Yang maju minggu depan, Diana Rositani A berapa? A1 ya? Iya, Ya, wes, Mbak Diana. mohon maaf Bu, judul saya masih belum di ACC Bu. Yo paling minggu ngarep wis di ACC.
Iya, Bu. Baik. Kemudian A2-nya tadi, Rofik tadi, A2. A2 ya, Rofik ya? Iya, Bu. A3 yang maju. A3 sih. Hilmi Ahmad. Ada nggak Hilmi nih? Mas Hilmi? Loh, anak wongnya ndi nanti hilang usan. Hilmi? Ada Hilmi? Mas Hilmi ini ada nggak kuliah atau ditinggal ini? Cuma dinyalain aja. Hilmi? Iya, Bu, ada. Saya lagi di Ya. kamar mandi, Bu. Masya Nggak apa-apa Allah. ya, saya nyalakan. Ya, minggu depan sampean Mas Rofik sama siapa tadi? Diana. Yang maju ya. Iya, Bu. Oh, iya, Bu. Ya, Ya. oke. Ya, sudah mungkin itu saja untuk hari ini. Tolong dipersiapkan. Kalau yang nggak bisa misalkan berhalangan, tolong dicarikan gantinya. Dan yang lain saya minta lebih aktif lagi. Ya, Iya, Bu. mungkin itu dari saya untuk hari ini. Cukup ya? Ya. Iya, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.